Halo teman-teman semua, kami dari grup 4 Challenge Partner Greenpeace akan mempresentasikan final project kami, yaitu yang berjudul New Waste, yang beranggotakan Dwianto Sebastian, Sugeng Ramadhani, Rahmanita, dan Zulfikar Faizul Akbar. Isu yang menjadi permasalahan utama adalah ancaman krisis iklim kepada Indonesia akibat dari pembukaan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil. Ancaman ini berupa bencana alam, cuaca ekstrim, dan kekeringan ekstrim yang dapat terjadi lebih sering frekuensinya dan intensitasnya. Masalah yang sedang dihadapi dipicu beberapa faktor, diantaranya ada efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan hutan dan lapisan ozon, gas buang industri. Dari permasalahan tersebut, kami ambil poin yang paling dekat dengan kita sehari-hari, yaitu sampah. Kenapa sampah? Karena pada tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPENAS bersama Foreign Commonwealth Office Inggris mencatat selama 20 tahun terakhir, Indonesia menyumbang sekitar 23-48 ton sampah makanan per tahun. Bahkan menurut data dari Economist Intelligence Unit, Indonesia pernah menjadi negara terbesar kedua yang menyumbang sampah makanan paling banyak di dunia pada tahun 2016. Sampah makanan yang membusuk di tempat pembuangan sampah juga dapat menghasilkan gas metana. Apabila kadar gas metana yang dilepaskan ke udara bebas tinggi, kadar oksigen dapat berkurang dan lapisan ozon menipis. Dan Dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan website yang bernama New Waste. Website yang menyediakan fitur berisi daftar drop points bank sampah untuk menyetor sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan yang telah didonasikan dan diolah oleh bank sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi lingkungan. Sampah yang didonasikan akan diolah menjadi pupuk kompos, biogas, donatur akan dikelola dengan baik dan menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Dengan mendonasikan sampahnya, berarti sampah di sekitar donatur akan berkurang. Yang kedua, hasil dari pengelolaan sampah akan dijadikan kegiatan aksi lingkungan yang nyata, seperti menanam pohon dan lain-lain. Yang ketiga, aksi nyata dari penjualan sampah ini dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global dan isu iklim lainnya. Fitur yang disediakan pada website ini adalah yang pertama menampilkan informasi program New Waste, yang kedua menampilkan artikel dan topik lingkungan terpercaya, yang ketiga menampilkan leaderboard dan poin partisipan. Untuk target pengguna website ini adalah yang pertama, masyarakat perkotaan. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, hasil yang kami dapatkan, masyarakat perkotaan tidak memiliki banyak waktu untuk mengelola sampah sisa makanan. Harus diapakan dan hanya berakhir di tempat sampah. Yang kedua, ada restoran dan hotel. Jadi karena kegiatan sehari-hari usaha ini adalah membuat makanan untuk pelanggannya, dari informasi yang kami dapatkan, ada beberapa restoran dan hotel yang tidak mengelola sampah sisa makanannya dan hanya berakhir di tempat sampah. Berikut untuk bisnis flow-nya. Selanjutnya ada user flow. Dan di sini wireframe mobile-nya. Untuk mobile, wireframe untuk webnya. Timeline pengerjaannya itu tanggal 26 sampai tanggal 31 Desember itu merancang tema BRD dan pembagian tugas memulai front-end. Tanggal 1 sampai tanggal 7 proses pengerjaan front-end dan back-end. Pada tanggal 8 sampai 13 finishing.
Oke, lalu selanjutnya adalah ER diagram. Ini adalah ER diagram dari website kami. Ada tabel roles, user roles, blocks, user, event, event documentation, participant point, dan partisipan. Next. Oke, ini adalah untuk link yang dapat diakses. Yang pertama adalah ada repository front end, lalu ada repository back end yang kita simpan di GitHub. Lalu yang ketiga adalah deployment project. Deployment project untuk front end kita deploy ke Vercel, untuk back end kita deploy ke Heroku. Lalu yang keempat adalah business dan user flow dan wireframe yang ada di Canva ini. Oke. Lalu selanjutnya adalah untuk back end kami. Nah, ini untuk backend kami. Yang pertama ada login. Body yang kita kirim adalah email dan password. Nah, pada endpoint user/login. Lalu kita dapat kembalian berupa sebuah token untuk autentikasi. Karena autentikasi kami menggunakan bearer token. Oke, lalu pada endpoint user, jika kita melakukan post dengan body ini, kita dapat menambahkan sebuah user. Ini hanya dapat diakses oleh admin, super admin saja. Jadi roles-nya ada 3. Roles pertama adalah super admin, 2 adalah admin, dan 3 adalah moderator. Oke, lalu ini adalah get all user. Jadi pada endpoint user dengan metode get, nah di sini kita dapatkan semua user yang ada ID, email, dan namanya saja. Passwordnya tidak kita lihatkan, walaupun password itu sudah dienkripsi menggunakan bcrypt. Oke, lalu ini adalah get user by ID. Kita dapat mendapat ID, email, dan namanya. Ini adalah add event dengan endpoint event dan metode post. Yang kita kirim, yang perlu kita kirim adalah nama, tanggal, thumbnail, lokasi, dan deskripsinya. Oke, ini untuk menambahkan documentation pada endpoint event /id event /documentation hanya perlu mengirimkan dokumentasinya saja. Nah, di sini dicatat ID dokumentasinya, gambarnya, lalu event ID yang berapa. Oke, ini adalah get event by ID, endpoint event /id, didapatkan ID, nama, tanggal, thumbnail, lokasi, deskripsi, dibuat oleh siapa, dan leaderboard-nya. Di sini hanya ada satu karena ya hanya ada satu yang mau mengikuti eventnya. Lalu ini untuk mengambil dokumentasi pada endpoint event /id /documentation, kita dapatkan semua dokumentasi dari suatu event tergantung ID-nya. Ini adalah get all event, sama dengan get event by ID, hanya saja tidak ada leaderboard-nya. Tapi di sini kita mengalihkan semua data dari event. Ini. Oke, ini get event leaderboard. Jadi ini mengambil leaderboard dari satu event. Contohnya event 2. Jadi endpoint-nya event ID /leaderboard. Kita dapat ada event 2 dengan email need mendapatkan poin 15, lalu email sub mendapatkan poin 10, dan yang terakhir adalah mendapatkan poin 5. Ini untuk all time leaderboard. Sama, all time leaderboard dijumlahkan semua poin yang pernah dia ikuti dari semua event. Oh ya, untuk leaderboard kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat ini 15, 15, 10. Oke, ini partisipan add. Menambahkan partisipan, kita butuh email, nama, dan profile picture. Seperti ini. Oke, ini partisipan add point, endpoint partisipan /id /point. Yang perlu kita kirim adalah event yang mana, beratnya berapa, poinnya berapa. Ini partisipan point. Nah, mendapatkan partisipan suatu poin dari partisipan. Jadi dilihat dari partisipan 1
dia mempunyai poin total 15. Ini mendapatkan poin partisipan dari suatu event. Misalnya partisipan 1, event 1, poinnya dia 10. Ini untuk get all partisipan, dapat ID, email, nama, profile picture-nya untuk semua partisipan. Ini untuk menambahkan blog, kita butuh thumbnail, title, description, dan kontennya apa. Nah, seperti nanti akan dikirimkan. Nah, ini ada blog, get all blog, yang kembali adalah ID, thumbnail, title, description, konten, tanggal, user ID. Oh, ini user ID. Kurang lagi. Kita lanjut aja. Untuk blog get by ID, ini kembaliannya adalah ID-nya, thumbnail, title, description, content. Oke, selanjutnya adalah front end. Kami sama teman saya Bastian. Dan di sini ada front end. Minum pertama itu ada beranda. Di sini ada landing page. Nah, di sini ada penjelasan, ada maps-nya. Di sini ada event-eventnya. Di sini ada mitranya. Dan lanjut sekarang ke atas ke event. Untuk eventnya ada, tunggu sebentar. Untuk eventnya itu ada card-nya di sini, ada jenis semua event muncul di sini. Dan di sebelah kanan itu ada trendingnya. Dan misalkan diklik event satu, nah di sini akan mengambil event berdasarkan ID 1. Nah di sini ada partisipan yang mengikutinya, yaitu jumlahnya 5 orang, dan ini tanggal yang dibuatnya dan lokasinya, dan di sebelah kiri ada gambarnya ke bawah. Nah ini untuk kegiatan informasinya itu leaderboardnya, siapa yang peringkat pertama di event berdasarkan event. Nah di bawah itu ada dokumentasinya, coba klik dokumentasi yang nah ini akan memuncul semua dokumentasi yang tadi yang pertama itu cuma berdasarkan event. Nah sedangkan ini nanti akan muncul semuanya. Nah sekarang leaderboard. Nah untuk leaderboard itu sendiri di sini akan ada leaderboard all time, itu di mana semua event akan muncul. Nah nanti akan ada jumlah sininya, poinnya nanti dihitung semua dari eventnya. Oke lanjut, sekarang di blog. Untuk blog sama dengan event, tapi membedanya itu di sini ada berita, klik beritanya. Nah muncul di sini ada beritanya, di bawah ada kontennya, terus ada berdasarkan siapa yang membuat, dan di bawahnya ada tanggal, dan di bawahnya lagi ada trending untuk yang blog sekarang. Oke, cukup. Untuk di sini ada dashboard. Nah, untuk kita mau memasukkan ke dashboard itu kita harus login dulu, di mana email super admin dan passwordnya itu super admin. Oke, di sini ada event. Nah, di sini kita bisa edit dan menambahkan. Coba kita menambahkan. Nah, itu namanya. Coba. Nah, linknya. Location-nya. Dan description. Submit. Oh, ini harus link HTTP. Oke, kita submit. Tunggu sebentar. Nah, dia akan berhasil bertambah. Dan kita coba misalkan edit dulu. Masukkan. Submit. Tunggu. Kembali lagi ke dashboard, itu udah masuk loh. Oke, nah ini akan berubah dan aku coba misalkan delete. Nah, kan hilang event. Terus
kita keluar. Nah, cukup sekian kelompok kami. Terima kasih.
Untuk di sini ada dashboard. Nah, untuk kita mau memasukkan ke dashboard itu kita harus login dulu, di mana email super admin dan passwordnya itu super admin. Oke, di sini ada event. Nah, di sini kita bisa edit dan menambahkan. Coba kita menambahkan. Nah, itu namanya. Coba. Nah, linknya. Location-nya. Dan description. Submit. Oh, ini harus link HTTP. Oke, kita submit. Tunggu sebentar. Nah, dia akan berhasil bertambah. Dan kita coba misalkan edit dulu. Masukkan. Submit. Tunggu. Kembali lagi Jul, ke dashboard itu udah masuk loh. Oke, nah ini akan berubah dan aku coba misalkan delete. Nah, akan hilang eventnya. Terus kita keluar. Nah, cukup sekian kelompok kami. Terima kasih.